Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Novitasari dengan NIM 8581634669. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum, yaitu tentang alam semesta. Yang pertama adalah praktikum tentang panas matahari. Tujuannya adalah menjelaskan matahari sebagai sumber panas. Adapun alat dan bahannya yaitu ada 2 buah tempat air atau wadah, bisa baskom, panci atau ember. Kemudian ada termometer 0 sampai 100 derajat Celcius. Kemudian ada lempeng plastik transparan, kemudian ada stopwatch atau jam tangan, kemudian ada luxmeter jika ada. Nah, berikut adalah kegiatan praktiknya. Cara kerja yang pertama yaitu kita mengisi tempat air dengan air sebanyak-banyaknya atau secukupnya. Kemudian kita ukur dengan termometer suhu air dingin. Kemudian catat dalam lembar pengamatan dan letakkan kedua tempat air tersebut di bawah sinar matahari secara langsung. Kemudian tutup salah satu tempat wadah air dan salah satunya dibiarkan terbuka. Kemudian amati dengan 30 menit selama 10 kali pengukuran. Catat hasil pengamatan. Kemudian ukur kembali selama 30 menit dan catat pada lembar pengamatan. Pada percobaan ini kita bisa simpulkan bahwa pada suatu permukaan air akan mendapatkan dampaknya ketika terkena sinar matahari secara langsung. Namun sebaliknya, bila ada suatu benda yang menghalangi sinar matahari, maka dampak yang ditimbulkan tidak terasa begitu signifikan. Jadi adanya suatu benda akan sangat berpengaruh terhadap terpaan sinar matahari pada permukaan bumi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan panas dan cahaya matahari sampai di permukaan bumi adalah udara atau cuaca di tempat tersebut. Jika tempat tersebut dingin, maka panas matahari akan terasa tidak terlalu panas dan sebaliknya. Kedua, saya akan melakukan percobaan gerhana. Tujuannya adalah membuktikan terjadinya gerhana. Sebagai alat dan bahannya, kita siapkan senter sebagai matahari, kemudian bola bekel sebagai bulan, dan bola plastik sebagai bumi. Untuk yang pertama, saya melakukan percobaan gerhana matahari. Nah, bulan ini akan selalu mengelilingi bumi. Ketika posisi bulan tepat pada garis lurus, maka ini menyebabkan gerhana matahari, di mana cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Kemudian pada bagian sisi bumi ini yang seharusnya siang hari, dia akan menjadi gelap karena adanya gerhana matahari. Nah, bagian gelap ini disebut umbra, kemudian bagian yang terang ini disebut dengan penumbra. Nah, percobaan yang kedua yaitu gerhana bulan. Nah, ketika bulan ini mengelilingi bumi sampai pada suatu titik di mana posisi bulan, bumi, dan matahari berada satu garis lurus, di mana bulan ini tidak terlihat atau bulan dan bumi ini satu garis lurus dengan matahari,
pada posisi bumi berada di antara bulan dan matahari, maka ini akan terjadi atau menyebabkan terjadinya gerhana bulan. Karena gerhana bulan ini disebabkan oleh bulan tidak terkena sinar matahari yang sinar matahari terhalang oleh bumi, sehingga bulan tertutup dan tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Nah, itulah proses terjadinya gerhana bumi dan bulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.